Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Di episode ini, kita tidak akan membahas quarter life crisis sebagai istilah populer yang sering digunakan di medsos, bukan juga sebagai label yang ditempelkan begitu saja pada fase usia tertentu, dan bukan pula sebagai sesuatu yang harus segera diselesaikan, tetapi kita akan mencoba melihatnya sebagai sebuah fenomena psikologis dan eksistensial yang jauh lebih dalam lagi, yang sebenarnya berkaitan dengan cara manusia mulai memahami hidupnya secara sadar untuk pertama kalinya. Karena jika diperhatikan lebih jujur lagi, banyak orang tidak benar-benar merasa krisis karena hidup mereka buruk. Mereka merasa krisis karena mereka mulai sadar, dan kesadaran itu tidak selalu membuat mereka nyaman. Di fase ini biasanya tidak ada satu kejadian besar yang memicu, tidak ada satu titik jatuh yang jelas, tidak ada satu masalah besar yang bisa disalahkan. Namun secara perlahan muncul satu perasaan yang sangat spesifik. Perasaan bahwa hidup berjalan tetapi tidak terasa sepenuhnya milik sendiri. Rutinitas tetap berjalan, bangun pagi, pergi bekerja, berinteraksi dengan orang lain, melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan pada hari itu. Namun, di dalam lubuk hati yang paling dalam, ada jarak yang muncul. Jarak antara apa yang dijalani dan apa yang dirasakan. Dan yang membuatnya lebih sulit lagi adalah semua ini terjadi tanpa alasan yang jelas. Sebelum fase ini, banyak keputusan dalam hidup yang diambil secara otomatis, mengikuti alur, mengikuti sistem, mengikuti apa yang dianggap benar. Pergi sekolah, menempuh kuliah, melakukan pekerjaan. Semua itu dilakukan tanpa terlalu banyak pertanyaan. Namun di titik tertentu, sistem ini mulai tidak cukup karena muncul kesadaran baru bahwa hidup bukan hanya tentang mengikuti jalur, tetapi tentang memilih. Dan ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidup adalah hasil dari pilihan, disitulah tekanan mulai muncul. Sebelumnya, hidup bisa dijalani tanpa terlalu banyak beban mental. Namun, ketika kesadaran mulai muncul, semuanya mulai berubah. Setiap keputusan terasa lebih berat karena sekarang mulai disadari apa yang dipilih hari ini akan membentuk hidup ke depannya. Dan ini menciptakan sesuatu yang tidak kecil, yaitu adanya tanggung jawab. Di fase ini, seseorang mulai melihat banyak kemungkinan, banyak jalan, banyak pilihan, banyak arah. Dan secara teori ini terlihat bagus memang, namun secara psikologis ini bisa sangat melelahkan karena semakin banyak pilihan, semakin besar kemungkinan untuk salah, dan semakin besar kemungkinan salah, semakin sulit untuk memilih. Secara logika, lebih banyak pilihan harusnya lebih baik. Namun dalam praktiknya tidak selalu, karena setiap pilihan membawa yang namanya konsekuensi. Dan ketika semua konsekuensi dipikirkan secara bersamaan, pikiran menjadi penuh. Dan ketika pikiran penuh, keputusan menjadi lambat. Di fase ini juga seseorang mulai lebih sering melihat kehidupan orang lain, melihat progres orang lain, melihat pencapaian orang lain, melihat arah yang terlihat jelas dari kehidupan orang lain, dan lain sebagainya. Tanpa disadari, akan muncul yang namanya perbandingan, membandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain, yang sering tidak adil. Karena yang dibandingkan itu adalah hasil dari orang lain dengan proses diri sendiri. Ada satu tekanan lain yang sering muncul, yaitu tekanan waktu. Perasaan bahwa seharusnya sudah mapan, sudah jelas arah, sudah stabil, padahal tidak ada timeline yang benar-benar universal. Namun karena terus melihat standar dari luar ini, timeline itu terasa nyata, terus ke bawah. Ketika seseorang merasa tertinggal, seringkali itu bukan karena benar-benar tertinggal, tetapi karena standar yang digunakan tidak jelas atau terlalu dipengaruhi oleh orang lain. Dan ini membuat seseorang merasa kurang, meskipun sebenarnya mereka juga sedang berjalan. Ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa fase quarter life crisis ini bukan tentang kehilangan arah, tetapi menyadari bahwa arah belum terlihat jelas. Ini penting, banyak orang merasa mereka kehilangan arah, padahal ya belum tentu. Mungkin mereka baru menyadarinya bahwa arah itu belum pernah benar-benar ditentukan secara sadar.
Dan kesadaran ini bisa terasa seperti kehilangan, padahal sebenarnya ini adalah awal dari menentukan arah yang lebih jujur lagi. Teman-teman, di episode kali ini aku ingin kita semua merenungkan. Jika semua distraksi dihentikan sejenak, apakah hidup terasa jelas atau hanya terasa berjalan? Coba kalian renungkan secara perlahan dan tidak harus kok menemukan jawabannya sekarang. Sekian dulu ya teman-teman episode 20 kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast Airalun episode 20. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you teman-teman. Bye-bye.